Jurgen Klinsmann menjadi kandidat kuat pelatih timnas Korea Selatan. Pasca Piala Dunia 2022, kursi kepelatihan timnas Korea Selatan masih kosong hingga sekarang ini. Namun sebuah rumor muncul di mana mantan pelatih dari timnas Jerman dan juga mantan pelatih dari timnas Amerika Serikat yakni Jurgen Klinsmann ingin mengisi posisi tersebut. Dikabarkan jika proses tersebut telah sampai di tahap pembicaraan antara kedua belah pihak. Jika memang terjadi, maka ini akan menjadi timnas ketiga yang dilatih oleh Jurgen Klinsmann. Segera tinggalkan San Siro, AC Milan sudah siapkan 3 lokasi calon stadion yang baru. AC Milan dikabarkan bakal segera meninggalkan San Siro, salah satu stadion legendaris di Eropa. Milan akan membangun stadion baru tanpa kerjasama dengan sang rival yakni Inter Milan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa AC Milan bersedia berpisah dengan rival sekota mereka untuk membangun stadion yang baru yang masih dalam tahap proses penentuan lokasi. Sejauh ini ada 3 potensi lokasi yang dipertimbangkan. Opsi pertama ada di Sesto San Giovanni, tepat di luar kota Milan. Dan pilihan kedua ada di San Donato, sedangkan yang ketiga adalah area seluas 75 hektar yang disebut La Maura. Chelsea ambyar Graham Potter dan keluarga dapat ancaman pembunuhan. Hasil-hasil buruk yang dialami Chelsea sampai berdampak ke kehidupan pribadi dari sang manajer. Graham Potter diketahui mendapatkan ancaman pembunuhan. Graham Potter menerima sejumlah surat elektronik dengan pesan yang menginginkan ia dan anak-anaknya mati. Niscaya bukan kejadian yang menyenangkan bagi Graham Potter, tetapi Potter menegaskan hal-hal semacam ini tak membawanya gentar untuk tetap melatih Chelsea. Ia menghadapinya sebagai sebuah tantangan karena mencapai titik karir yang lebih tinggi. Tampil moncer di musim ini, Newcastle United perpanjang kontrak dari Miguel Almiron. Penyerang sayap Newcastle United Miguel Almiron resmi menandatangani kontrak yang baru di musim ini. Almiron mendapatkan perpanjangan kontrak selama 2 tahun hingga tahun 2026. Perpanjangan kontrak ini tentu tak lepas dari performa Almiron bersama Newcastle United. Almiron menjadi bagian penting dari The Magpies yang kini bercokol di klasemen 4 besar Liga Premier Inggris. Kekalahan dari Madrid bukti nyata Liverpool belum stabil. Liverpool sempat mendapatkan momentum positif di ajang Liga Inggris, sampai kemudian dihancurkan begitu saja oleh Real Madrid di ajang Liga Champions. Manajer Liverpool Jurgen Klopp menyebut kekalahan itu sebagai penampakan jelas bahwa timnya memang punya pekerjaan rumah yang besar, yang menunjukkan bahwa Liverpool masih belum stabil, walau sudah mulai diperkuat beberapa pemain yang sudah pulih dari cedera. Anjlok di musim ini, Jurgen Klopp sebut pemain Liverpool bukan robot. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp keluhkan kondisi para pemain jelang lawatannya di ajang Liga Premier Inggris. Klopp merasa Liverpool tidak pernah bermain dengan optimal di musim ini akibat kondisi dari para pemain. Padat dan banyaknya laga di musim yang lalu menjadi alasan mengapa banyak pemain top Liverpool cedera ataupun mengalami penurunan performa. Klopp menyatakan bahwa dirinya ingin segera mengubah Liverpool menjadi yang dikenal layaknya beberapa musim belakangan. Namun niat klub harus terkendala oleh cedera para pemain yang mereka sebut bukan robot yang tidak bisa cedera. Jelang Carabao Cup, Loris Karius merasa tidak takut melawan Manchester United. Duel tersaji antara Newcastle United menghadapi Manchester United di final Carabao Cup diprediksi akan berlangsung seru. Meski The Magpies sedang tidak membawa skuad terbaiknya, Loris Karius pernah mengatakan tidak pernah takut saat bertemu dengan setan merah. Karius yang menjadi pilihan ketiga kemungkinan akan menjadi starter di bawah mister gawang tim asuhan dari Eddie Howe. Pemain asal Jerman itu akan melakukan debutnya di Newcastle United jika ia tampil pada hari Minggu. Main di final Piala Ciki, Erik ten Hag sebut ini tentang kehormatan dan kejayaan Manchester United. Manchester United akan menghadapi Newcastle United di final Carabao Cup. Meski nantinya berakhir menjadi juara Piala Carabao Cup, banyak yang menganggap itu belum cukup jadi bukti kesuksesan Manchester United di musim ini. Namun bagi ten Hag, kemenangan di minggu malam nanti merupakan bentuk kehormatan dan kejayaan dari Manchester United. Saat ini Manchester United memang dalam rentetan hasil positif dengan tak terkalahkan dari 9 laga terakhir mereka. Hasil ini tentu berkat kehadiran dari Erik ten Hag yang memberikan banyak perkembangan sejak kedatangannya.
bukan Arsenal atau Juventus, Manchester United dijagokan juara Liga Eropa. Terlebih babak 16 besar Liga Eropa sudah berlangsung. Sejauh ini Manchester United paling dijagokan bisa menuntaskan turnamen dengan status gelar juara. Situs bursa taruhan Paddy Power menempatkan Manchester United sebagai tim terkuat yang bisa menjadi juara dengan koefisien 5/2 dan Arsenal berada di urutan kedua dengan koefisien 3/1. Potensi Manchester United lebih dijagokan daripada Arsenal bisa saja merujuk dari klasemen Liga Inggris di musim ini. Arsenal saat ini sedang menjadi pemimpin klasemen dan tampaknya akan lebih memprioritaskan gelar Liga Inggris daripada gelar Liga Eropa. Kalau dari Manchester United, Sergio Busquets ajak Barcelona untuk move on. Kapten Barcelona Sergio Busquets memintarkan rekannya untuk tidak larut dalam kekecewaan usai dikalahkan Manchester United. Busquets meminta Barcelona lekas move on karena mereka masih aktif bermain di dua kompetisi yang lain. Barcelona masih mempunyai kesempatan untuk memenangkan Copa del Rey yang sudah memasuki babak semifinal. Selain itu mereka juga masih berada di puncak klasemen La Liga Spanyol. Barcelona loyo di kompetisi antar klub Eropa, baik di Liga Champions maupun di Liga Eropa dalam setidaknya 5 musim terakhir. Di Liga Champions musim ini Barcelona cuma finish di peringkat yang ketiga, dan sebelumnya di musim 2021-2022 Barcelona juga kandas di fase grup Liga Champions. Hanya di musim 2018-2019 menjadi capaian terbaik Barcelona di ajang Liga Champions dengan berhasil menembus babak semifinal. Cedera bila Real Madrid absen di dua laga krusial. Real Madrid harus mendapatkan kabar buruk lantaran salah satu pilarnya, yakni David Alaba, harus absen 2 pekan ke depan. Ia akan melewati derby Real Madrid dan juga El Clasico dalam beberapa waktu ke depan. Diketahui Alaba mengalami masalah pada hamstringnya kala bersua dengan Liverpool pada tengah pekan kemarin. Manchester City mengais energi. Pertandingan Bournemouth di akhir pekan ini Manchester City dalam kondisi kelelahan. The Citizen mengais energi demi kembali ke jalur kemenangan. Setelah ditahan imbang oleh Nottingham Forest pada pekan yang lalu, The Citizen saja tak ingin membuang poin-poin lagi demi menjaga jarak dengan Arsenal di puncak klasemen. Saliba ingin segera rasakan angkat trofi bersama Arsenal. William Saliba menjelaskan ambisinya saat sudah mendapatkan kepercayaan sebagai pemain inti di tim Arsenal. Dia ingin segera meraih trofi pertamanya. Saliba belum pernah merasakan mengangkat trofi sepanjang karir profesionalnya dan dia berharap pada musim ini dia dapat merasakannya. Lukaku takkan mau balik ke Chelsea selama Graham Potter masih melatih. Romelu Lukaku diklaim bisa saja kembali ke Chelsea musim depan, tetapi hal tersebut tidak akan terjadi jika Graham Potter masih memimpin skuad The Blues. Pasalnya kondisi Chelsea di bawah arahan Graham Potter sejauh ini belum sepenuhnya membaik, bahkan bisa dibilang justru sangatlah buruk. Ia khawatir jika kembali ke Chelsea, kemungkinan besar ia tidak akan digunakan lagi di dalam tim yang sudah bertabur bintang. Banyak pemain pulih dari cedera, AC Milan bisa lebih kuat. Kehadiran Ibrahimovic tampaknya memberikan aura positif di dalam tim, meski cuma duduk di bangku cadangan. Ada pula kesiapan comeback dari kiper Maignan usai pulih dari cedera betis. Milan juga mendapatkan angin segar dengan pulihnya Alessandro Florenzi dan juga Timo Bakayoko. Dan pelatih Stefano Pioli pun bisa bekerja lebih mudah dalam mempersiapkan tim untuk melawan Atalanta pada akhir pekan ini. Manchester United tak berniat permanenkan servis dari Weghorst. Dilansir dari Football Insider, Weghorst mengaku senang berada di Manchester United. Ia pun dikabarkan siap untuk bertahan lebih lama di Old Trafford. Namun kini ada kabar yang pastinya tidak ingin didengar oleh Weghorst. Manchester United diklaim sudah pasti tak akan mempertahankan pemain asal Belanda tersebut musim depan. Itu artinya Manchester United langsung memulangkannya ke Burnley usai masa peminjamannya berakhir pada musim panas Juni mendatang.
Jurgen Klopp ingin melepas Fabinho. Dilansir dari Mirror, pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp dikabarkan berniat melepas Fabinho dan mencari gelandang yang baru untuk bisa menyegarkan skuad timnya musim depan. Hal ini tak lepas dari penampilannya yang mulai menurun di musim ini. Sebagai pengganti dari Fabinho, gelandang berusia Dortmund yakni Jude Bellingham disebut-sebut tertarik mendarat di Anfield, meski Liverpool nantinya kemungkinan besar tidak bakal berlaga di Liga Champions musim depan. Tottenham incar kiper milik Manchester United. Dilansir dari Football London, Tottenham Hotspur membidik kiper Manchester United yang kini dipinjamkan ke Nottingham Forest yakni Dean Henderson sebagai pengganti dari Hugo Lloris. Hugo Lloris sendiri kini sudah berusia 36 tahun dan sudah rentan akan cedera. Oleh karena itu Spurs berniat mencari pengganti dan penerus dari sang kapten Spurs tersebut. Chelsea segera datangkan wonderkid asal Ekuador. Chelsea selangkah lagi akan mendapatkan pemain belia asal Ekuador yakni Kendry Páez yang saat ini merumput bersama Independiente del Valle. Pemain kelahiran 2007 tersebut baru akan bisa memperkuat Chelsea saat umurnya menginjak 18 tahun atau pada tahun 2025 mendatang. Chris Smalling masih ingin bermain bersama Jose Mourinho. Dilansir dari Fabrizio Romano, Chris Smalling menegaskan bahwa dirinya masih ingin bermain untuk AS Roma di musim depan. Kendati hingga saat ini belum ada perkembangan terkait perpanjangan kontraknya yang akan berakhir pada Juni nanti. PSG kewalahan pertahankan 3 pemain bintangnya. Dikutip dari Le Parisien, PSG tampaknya sudah mulai kewalahan mempertahankan 3 bintang mereka, yakni Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan juga Neymar Jr. Disinyalir PSG bakal melepas salah satu dari ketiganya atau bahkan ketiganya sekaligus. Jika ini benar adanya, maka berita tentang PSG yang hanya sebagai media ajang promosi Piala Dunia Qatar memang betul adanya. Manchester United bakal tebus Kim Min-jae dari Napoli. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan akan mendapatkan bek tengah baru di musim panas nanti. Setan Merah berencana untuk memboyong Kim Min-jae dari Napoli. Dilansir Goal Internasional, Manchester United bakal serius untuk mendapatkan Kim Min-jae. Kim Min-jae memiliki klausul khusus di kontraknya. Ia dikabarkan bisa pergi dari Napoli dengan mahar mencapai 50 juta euro saja jika dipinang oleh tim non-Italia. Manchester United berencana menebus klausul tersebut karena mereka tahu bek sekelas Kim Min-jae harganya bisa 2 kali lipat dari harga tersebut. Dikabarkan nantinya Kim Min-jae sendiri akan menggantikan posisi dari Harry Maguire yang kemungkinan besar bakal dilepas pada musim panas. Al Nassr diprank Marcelo pulang ke Brasil gagal gabung bersama Ronaldo. Marcelo menyudahi kiprahnya di sepak bola Eropa dan menuntaskan untuk pulang ke Brasil. Ia akan bergabung dengan Fluminense, klub tempatnya meniti karir sepak bola. Bersama Fluminense, Marcelo dikontrak hingga Desember 2024 dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Kabar ini resmi menyudahi kabar dari Fabrizio Romano yang sebelumnya sempat mengatakan bahwa Marcelo akan pindah menuju Al Nassr dan bergabung dengan Ronaldo.